Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ibu-ibu belum terdengar suara jawabannya. Kami doakan yang menjawab penuh dengan semangat dan ikhlas, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan untuk berangkat haji Makkah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama yang senantiasa kita tunggu fatwa dan nasihatnya. Yang terhormat Takmir Masjid Baitus Salam beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan kali ini, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, ketua RT ataupun yang mewakili, ketua RW ataupun yang mewakili, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak, wabil khusus jamaah Masjid Musola Baitus Salam yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini rasa-rasa untuk bersama-sama ngabuburit persiapan berbuka yang diawali dengan tahlil bersama, sholawatan yang mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah kita semuanya dan digolongkan menjadi amalan sholihan makbulan indallah. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin Pak Pon, tokoh masyarakat kita, hadir ke tempat kami, yang intinya Pak ada kegiatan buka bersama yang diikuti oleh berbagai RT ya, satu RT dengan berbagai warga. Luar biasa, ini hadir semuanya, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami juga sangat merindukan yang begini. Di kampung kami ketika kumpul, ya Allah, pada sibuk karena PDW. Dulu pernah ada buka bersama, jajannya oke datang, tapi wongnya datang kok. Yang hadir cuma beberapa, ya akhirnya wis buka bersama di rumahnya masing-masing. Dan kami juga kemarin disampaikan, Pak, tidak hanya buka bersama, dulu Pak pernah sahur bersama. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan untuk warga, untuk jamaah dan masyarakat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua tema besar yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, karena ini nanti kita berbuka puasa, barangkali ketika berbuka puasa
Bapak Ibu ataupun mungkin adik-adik sing penting berbuka. Nah, ini ada tuntunannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tips ya. Tips berbuka yang sehat dan disunahkan. Nah, ini nanti bersama-sama yang mungkin di rumahnya Pak sing penting berbuka. Nah, ini ada tipsnya. Sehat sekaligus disunahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada empat tips cara anak-anak dan kita semuanya supaya berbukanya juga sehat dan sekaligus disunahkan. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Nah, ini Bapak Ibu sekarang sudah 16 hari ya. Kemarin ketika berbuka menyegerakan apa santai-santai? Bapak Ibu, ketoy kalau berbuka segera tuh Bapak Ibu nggih. Wow, apalagi deng, tapi jangan saurunge deng langsung berbuka. Ini namanya mendahulukan sebelum waktunya, termasuk membatalkan Bapak Ibu. Walaupun 1 detik. Nah, ini yang jaga masjid, sing adzan hati-hati. Karena ini bab hukum. Saya yakin insyaallah Pak Udin ini luar biasa ilmunya, sudah menjaga umat melalui takmir masjid. Insyaallah adanya dan komatnya sekaligus ketika sahur-sahur sesuai dengan waktu yang ada. Bapak Ibu lihat di jadwal buka imsakiyah. Ini Bapak Ibu bisa dilihat ke sana. Yang pertama disunahkan menyegerakan. Walaupun anak-anak mungkin aku kuat kok Pak, apalagi yang muda-muda toh, berdoa dus jalan sebagai seger pas deng maghrib santai-santai, tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini Bapak Ibu yang disunahkan menyegerakan, bukan memperbanyak. Nah, yo anak-anak khususnya, apalagi hari pertama kedua ya toh, mungkin jarang poso, ketika poso hawane balas dendam. Wah, buka bias langsung makan, minum kabeh jenis minuman diminum. Atau mungkin makan kabeh makan wis di apa? Dikumpul-kumpulke mulai esuk ya, atau apalagi kemarin liburan belajar di rumah, ono bakpao dikumpulke, ada es cendol dikumpulke, es teh dikumpulke, es jumbo dikumpulke, pas maghrib diminum kabeh. Nah, ini Bapak Ibu tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah menyegerakan berbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua disunahkan berdoa. Ayo anak-anak, masih hafal belum? Doa berbuka puasa gimana anak-anak? Masih hafal? Saya yakin sudah dibimbing oleh Pak Yai, Pak Ustadz, dan Pak Pon. Ayo masih ingat anak-anak doa berbuka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Luar biasa yang hafal. Yang belum hafal, hafal kira popo, latihan karo konco. Siap ya yang belum hafal ya. Bapak Ibu juga yang sudah hafal, ketika buka jangan untuk dirinya sendiri, tapi mengawal anak-anaknya ketika mau berbuka dengan berdoa berbuka puasa, dilanjutkan doa mau anak-anak masih hafal apa doanya? Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Bapak Ibu, ini disunahkan. Apalagi dalam kondisi kita puasa, doanya makbul. Doanya apa tadi? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita berbuka semua rizki yang telah diberikan kita, bentuknya apapun, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan yang kita makan itu menambah kemanfaatan, keberkahan. Soalnya ada Bapak Ibu bar makan mohon maaf berbuka malah kok tril-trilan ngeng, nggak berkah Pak.
Berbuka malah ngrasani kancane rezeki yang dimakan tidak berkah. Ono Bapak Ibu senengi ngrasani kancane di sini? Insyaallah enggak ada Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Sing ono tangga-tangga ngono Bapak Ibu. Insyaallah tidak. Apalagi dikawal dengan para tokoh yang luar biasa, Bapak Ibu guru yang luar biasa, dan masyarakat yang lainnya yang rukun, insyaallah tidak muncul seneng kerasani. Inilah keberkahan Bapak Ibu. Mau kerasani awane abot. Ini keberkahan Bapak Ibu. Senenge ngomong sing apik-apik, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, tadi yang pertama apa anak-anak? Menyegerakan berbuka. Makanya Bapak Ibu ketika maghrib bukan memperbanyak. Kadang Bapak Ibu ketika makan yang penting berbukanya Bapak Ibu. Ini tadi yang pertama. Yang kedua berdoa. Tadi sudah disampaikan. Yang ketiga yang manis-manis. Nah ini Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, sudah mendatangkan jajan makanan yang manis-manis, mungkin minuman manis, mungkin jajan manis didahulukan. Mengapa ini kok yang disunahkan Bapak Ibu? Karena usus kita, perut kita belum makan seharian. Ketika kita makan minum yang manis-manis Bapak Ibu, hati kita, perut kita, usus kita elegan Bapak Ibu. Orang kaget. Saya mungkin hobinya maam sambal mengkondisi. Mungkin sing hobinya maam es dan sebagainya nanti dulu. Ini adalah kebutuhan perut kita Bapak Ibu. Ketika makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, itu menjadikan usus kita, perut kita elegan kemasukan sehingga menjadi sehat. Alhamdulillah. Dan yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disunahkan setelah berbuka yang manis-manis, Bapak Ibu telah berdoa menyegerakan sholat maghrib. Pak, ada yang setelah maghrib aku langsung makan Pak, yuk boleh saja. Tapi Bapak Ibu ketika pas maghrib maem hawane pingin dimakan semuanya. Betul Bapak Ibu? Iya. Anak-anak bermain ketika diminum kabeh hawane pingin minum kabeh. Betul anak-anak? Iya. Karena apa Bapak Ibu? Bahwa ketika panjenengan makan dan minum tadi yang disunahkan yang penting menyegerakan, silakan setelah berbuka Anda berdoa berbuka yang manis-manis, selanjutnya adalah menyegerakan sholat maghrib berjamaah. Jadi setelah sholat maghrib baru dilanjutkan. Tadi yang paling seneng opo, silakan panjenengan dilanjutkan. Tadi belum makan nasi, silakan dilanjutkan untuk makan nasi sehingga perut kita juga sehat, maghribnya pun tidak telat. Sekarang terjadi budaya baru anak-anak remaja Bapak Ibu. Senang podok buka puasa bersama-sama tapi lupa lali sholat maghrib. Saya survei loh, ini bocah sholat apa bocah podok buka puasa uang epol. Tapi ketika nunggu di musola di masjid, loh sing sholat sedikit. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita kawal anak-anak kita dalam rangka untuk pola makan, pola berbuka yang sehat dan disunahkan sehingga menambah keberkahan kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kedua tadi disampaikan oleh pembawa acara sebuah ayat. Kami tadi dengar pada perjalanan ke sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin anak-anak ada yang hafal dan mungkin sering hafal, dihafalkan ya ayyuhalladzina amanu. Apalagi lanjutannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hadirin anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dalam konteks ini adalah orang muslim. Jadi Bapak Ibu ketika tetangga kita yang bukan beragama Islam, orang poso, ojo dipaidu. Kita saling menghormati, gitu Bapak Ibu. Karena yang diperintah adalah orang yang beriman.
Dan Bapak Ibu yang menarik dalam surat ini, dalam ayat ini Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Poso yang diwajibkan kepada kita sebagai orang muslim itu podo juga Bapak Ibu seperti halnya puasa-puasa yang diwajibkan umat-umat terdahulu. Jadi umat Nasrani, Yahudi ya poso. Cuma posonya beda Bapak Ibu dengan kita. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau ini sebuah toleransi luar biasa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga orang kemudian meri. Wong Islam tok sing disuruh berpuasa. Orang zaman-zaman dulu juga diwajibkan puasa Bapak Ibu. Nah ini, tetapi ketika kita dipanggil, siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Mungkin Bapak Ibu tetangganya Pak beragama Islam tapi ora poso, mungkin burung kuat, kita doakan Bapak Ibu. Ojo dipaidu. Mungkin belum kuat, kita ajak untuk ajak berpuasa. Kok mau Pak? Wah Pak, baru separuh tok Pak. Ya alhamdulillah, walaupun itu baru latihan berpuasa. Kok bisa puasa kuat sampai maghrib? Alhamdulillah, dakwah kita berjalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah puasa ini yang ditujukan kepada orang yang beriman dan sebagaimana juga umat terdahulu juga diwajibkan, tujuannya apa Bapak Ibu? La'allakum tattaqun. Yaitu orang-orang yang menjadi orang bertakwa. Apa itu takwa? Orang-orang yang mampu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi Bapak Ibu, la'allakum tattaqun ini proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Makanya Bapak Ibu, ini salah satu proses Anda kita semuanya menjadi orang yang bertakwa, yaitu melalui ibadah puasa. Dalam kitab Maqasid Ar-Ri'ayah, ini Bapak Ibu, takwa itu ada 3 peringkat. Nah ini kalau saya bacakan teksnya dalam kitab Bapak Ibu, yang pertama adalah takwa sebagai lifestyle ataupun juga bisa menjadi way of life. Lifestyle itu model kehidupan kita, gaya kehidupan, atau menjadi way of life, menjadi sumber kehidupan. Ini Bapak Ibu, ini yang pertama. Jadi dalam kitab Ri'ayatul Maqasidur Ri'ayah itu ada 3 tipe bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menjadi model kehidupan kita. Walaupun sesekali kita itu sedikit dosa ataupun maksiat. Jadi Bapak Ibu, hamba Allah yang tidak punya dosa hanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena direksa, dipelihara, maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ini peringkat takwa yang pertama. Takwa yang kedua, Bapak Ibu, takwa amatiran. Amatiran itu ketika ada dosa, melakukan dosa. Tetapi ketika berdosa, kemudian mohon maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat yang kedua Bapak Ibu. Terlalu bertobat ketika menjalankan dosa, bertobat. Tapi ketika ada lagi, melakukan lagi Bapak Ibu. Ini yang kedua. Nah Bapak Ibu nanti melihat apa yang pertama, apa yang kedua. Yang ketiga, takwa yang tidak berdaya. Tidak berdaya itu ono nafsu kabeh Bapak Ibu. Dia orang muslim tetapi melakukan dosa terus. Seakan-akan ketakwaannya itu tidak punya daya apa-apa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada tingkat peringkat ketakwaan. Ada peringkat yang pertama menjadi kehidupan kita, model kehidupan kita, bisa menjaganya. Ada dosa sedikit tapi langsung mohon ampun, nyeselnya luar biasa.
Yang kedua, dia melakukan maksiat tetapi setelah maksiat bertaubat. Yang ketiga, denger iso apa-apa. Sini dosa terus tapi sebagai orang muslim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjenengan koreksi diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana supaya mendapatkan peringkat yang pertama Bapak Ibu? Supaya takwa kita menjadi takwa yang beneran, ada 9 cara. Ini nanti kalau pas maghrib dikoleng ya. Nah, sudah saatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 9 jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita kokoh teguh kepada keimanan kita. Ini Bapak Ibu, ketika ada perintah sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, koreksi Bapak Ibu. Ketika ada adzan, hati panjenengan adzan meneh. Apa begitu atau alhamdulillah sudah waktunya waktu sholat. Ini Bapak Ibu, ayo ibu-ibu, halo ibu-ibu, halo. Ibu-ibu, ketika ada suara adzan panjenengan hati panjenengan alhamdulillah sudah masuk adzan. Atau yang berikutnya ada adzan wis adzan toh. Biasa Pak. Ora ono glinya. Atau yang ketiga ono adzan meneh, malah itu sing adzan. Halo ibu-ibu masuk yang mana? Yang pertama, alhamdulillah sudah masuk adzan. Apalagi adzan maghrib ya. Ada menurut ditulis pada we love maghrib. Sing diloro sing senenge maghrib tok, isae ora. Subuh ya permeneh. Dhuwure ya Allah, poso pelepesing kol. Asare kok ora maghrib Bapak Ibu. Ibu Bapak, ketika ada suara adzan panjenengan kok alhamdulillah tingkatnya kokoh Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ketika ada suara adzan kahwane ya adzan kok malah wis adzan ya kirung rampung Bapak Ibu tim perkokoh ya Allah astagfirullahaladzim istighfar Bapak Ibu ya. Atau ketika ada adzan malah itu sing adzan sing ngopo adzan terus adzan meneh naudzubillah min dari banyak beristighfar Bapak Ibu. Mari yang pertama perkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti Bapak Ibu sudah saatnya berzakat, Bapak Ibu zakat orang iman-iman. Sudah dihitung kapan harus dibayar, berapa banyak yang harus disampaikan harus dibayar. Itu juga menjadi keimanan kita terhadap keislaman kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada kitab rasulnya, dan juga keimanan kita kepada takdir dan hari kiamatnya. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua mendirikan sholat dengan khusyuk. Ayo anak-anak kalau sholat pada dolanan orang ini. Bapak Ibu, halo anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau membawa anak ke masjid, ke mushola, dikawal, ojo dilepas, bocah dilepas, Allahu Akbar pelayon ngarep imam. Bisa ganggu untuk imam ya Allah, Allahu Akbar bocah pelayon mau diwaca surat apa lali. Bisa. Kalau di sini anak-anak pelayon ya Bapak, Bapak Ibu, betul nggih? Kalau pelayon mulai sekarang anak-anak caranya gimana? Ya anak masuk ke masjid alhamdulillah bagus Bapak Ibu. Nah Bapak Ibunya ngawal anak di samping, ditaruh di sampingnya. Ketika Allah berpelayu ya paling bocah yang ngono kuwi. Nah ketika selesai ambil lagi nang ojo melayu di sini. Nanti lama kelamaan anak akan tenang menjaga kekhusyukan sholat. Allahumma ya robbal ojo dipaitung bocah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah supaya anak-anak juga senang ke masjid, ke musola. Kalau anak-anak nggak senang ke musola, malah senangnya dolanan ke sana kemari, malah ke sungai dan sebagainya, atau mungkin mohon maaf malah trek-trekan, jalan-jalan dan sebagainya, malah tidak terurus dengan baik. Bagusnya malah ke musola, tapi dengan dikawal dengan baik sehingga tidak mengganggu kekhusyukan dalam sholat, khususnya sholat berjamaah. Allahumma amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjadikan jalan kita ketakwaan kepada Allah,
membaca Al-Quran dan syukur tahu maknanya. Ayo anak-anak yang di sini, Anda tadarusnya sudah sampai juz berapa? Ayo, bapak-bapak di sini kan sudah malam ya? Malam apa subuh apa pagi? Tarawih. Alhamdulillah. Syukur iseng orang jurung iso maca, latihan maca. Ojo isin Bapak Ibu. Eman-eman. Mumpung masih hidup, mumpung ada Pak Kiai, ada tokoh masyarakat, bersama-sama ngaji untuk sanggup di dunia ini dan sanggup nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau kita tadarus banyak ya Bang ya. Alhamdulillah. Anak-anak tadarusnya hari jam berapa biasanya anak-anak? Ayo, tadarusnya hari apa? Jam berapa? Nah, anak-anak juga ikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Anda bukan jadikanlah kun aliman, jadikanlah orang yang berilmu. Untuk apa? Mengajari. Ojo sing pinter-pinter itu ngomong-ngomong tapi jarang ngajari. Bapak Ibu, ini ada Pak Pon, Pak Guru, pinter ngajari ilmu yang lainnya. Banyak Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, ajari Bapak Ibu. Ketika panjenengan tidak punya ilmu, kun aliman au muta'aliman, belajar. Kalau tidak muta'aliman, tidak mau belajar Bapak Ibu. Yang ketiga, au mustami'an, mendengarkan. Ojo ora bisa orang ngajari, orang belajar, tidak mau mendengarkan. Au muhibban, yang senang. Ya Allah, orang iso waktune mungkin banyak atau kegiatannya oke. Bapak Ibu, kemudian karena tidak iso mengaji, tidak iso mendengarkan, muhibban, senang Bapak Ibu. Oh, ono podo tadarus gawe jajan, alhamdulillah. Tadarus notoke tempat untuk tadarus, alhamdulillah. Ono tadarus ya Allah, kok ketoke tadarus, awane kok panas tukoke AC, alhamdulillah. Muhibban. Yang dilarang adalah wala takun khomisan, bukan tidak senang ngajar, tidak senang belajar, orang senang mendengarkan, orang senang terhadap kegiatan baca Al-Quran. Apa di dalam hadisnya? Fatahlik, maka rusaklah, hancurlah. Karena itu Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak sing urung iso maca Quran, gawa ke masjid, ke madrasah, ke sekolah untuk belajar. Kok tidak bisa belajar? Kapan jenengan mendengarkan? Oh, ternyata perlu. Ketika kita bisa belajar, kita datang ke masjid atau ke musola, mendengarkan dari rumah, alhamdulillah. Atau yang keempat adalah yang senang Bapak Ibu. Jangan sampai menjadi yang kelima, wis ora senang ngrungokke, ora gelem belajar, ora gelem ngajar, senenge maido. Ana ora Bapak Ibu? Di sini nggak ada nggih? Alhamdulillah. Kalau lihat rukun kayak gini insyaallah nggak ada. Tapi kalau senenge kok ngedir ke awake dhewe, lha kuwi jenenge biasane senenge golek kelemahane orang lain, maido iku akeh koncone, dan mari kita hindarkan karena akan merusak dalam tatanan kehidupan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah memperbanyak zikir dan berdoa. Tadi Bapak Ibu ketika masuk masjid, ya Allah, ono tahlilan, ini zikir Bapak Ibu. Dan sangat berbahagialah kepada orang tua yang meninggal dunia. Kalau kamu pulang ini kabeh. Ini geser iki Pak. Lho padha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak berzikir dan berdoa Bapak Ibu. Apalagi masuk musola, masuk masjid, malah ngrasani koncone. Luar biasa dengan sholawat, itu bagian dalam berzikir. Apalagi dengan sholawat,
Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan shollu ala nabi, kita untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada saudara kita yang tidak senang salat, enggak usah dipaido Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang senang sholawat dikemandangkan, apalagi vokalnya luar biasa ya Allah. Ini kalau di Banget Ayu Wetan biasa disiapkan adanya terbangan. Wah rebana. Terbangan Bapak. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hidup tidak hanya formal tapi juga di dalam ada seni Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang kelima, menjaga lisan dan perbuatan. Anak-anak jaga lisan, kalau tidak bisa ngomong syukur diam. Ketika panjenengan ngomong yang baik, alhamdulillah. Kalau tidak, lebih bagus diam, auliasmut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ucapan tidak hanya dalam bentuk mulut Bapak Ibu. Sekarang banyak WA-an. Ya Bapak Ibu, baiklah memberikan pesan-pesan yang baik sing ora apik harus diomongke, harus di-share, apalagi maidu, apalagi hoak panjenengan kirim-kirimkan, apalagi yang memecah belah umat Bapak Ibu hindari. Ini yang kelima. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah menuju ke tangan kepada Allah, bersedekah. Luar biasa, ada yang bawa jajan, buah-buahan, ada yang membawa minuman, teh dan sebagainya. Tadi anak-anak yang disunahkan ketika berbuka puasa apa anak? Menyegerakan, berdoa terus yang manis. Panjenengan ada gorengan, makan dulu boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Yang disunahkan apa? Nah, ini anak air putih boleh, tapi yang disunahkan adalah yang manis-manis. Panjenengan yang disunahkan minum yang manis. Oh, no buah-buahan manis disunahkan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang berikutnya adalah yang ketujuh Bapak Ibu. Yang ketujuh tadi sudah bersedekah Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah syukur nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur nikmat apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik dan kita ungkapkan alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu, ini jalan, ada jalan snack, minuman. Ya Allah, alhamdulillah masuk ke depannya kok apa? Pisang. Alhamdulillah, asal keranggih ke sana kemari Bapak Ibu. Kalau kartu rezeki panjenengan tidak akan kemana Bapak Ibu. Ini kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang ke-8 adalah bersabar ketika diuji oleh Allah. Bapak Ibu, ono mungkin pas hari yang ke-16 ini, ya Allah beri mulas krek-krek botak batuk. Bapak Ibu sabar, ini ujian. Mungkin karena banyak ngomong, banyak menyampaikan, kami juga baru diuji Bapak Ibu agak batuk serak. Karena apa? Ngisi tausiah ke sana kemari. Jadi Bapak Ibu, ini juga ujian, sabar. Mudah-mudahan dengan batuk kita, dengan kerak-kerak kita menambah, meningkatkan dari ketakwaan kita, meningkatkan harkat dan martabat kita menjadi mulia di hadapan Allah dan juga dengan masyarakat sekitarnya. Amin, amin ya robbal. Soalnya ada ketika diuji oleh Allah malah gersulo, wah gara-gara kemarin bar minum es jumbo batuk kabeh gara-gara Anda memberikannya. Nah Bapak Ibu malam itu, mari Bapak Ibu ketika diuji oleh Allah bersabar, dan itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan mampu mengambilnya manfaat. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan Allah berbuat maksiat atau dosa. Ono koncone mau ngajak rasani, panjenengan menghindar. Ini Bapak Ibu. Mungkin Pak yang masih muda jalan-jalan, ya Allah melihat paham mulus, Anda hindari.
Orang malah waduh bikin poho sopo iki. Bapak Ibu akan muncul kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Atau mungkin ada temennya, mungkin apa mau ngomong sing elek-elek, panjenengan menghindarkan diri, kemudian menutup diri supaya tidak berbuat kejelekan, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa dengan 9 jalan. Amin amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mari kita berdoa bersama-sama dan sekaligus nanti diakhiri dengan berdoa untuk berbuka puasa. Biniatil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.